Oke, saya mulai ya, Bu. Halo, selamat siang, Bu Mona. Selamat Apa siang, kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit mengganjal ini Bu, hatiku masih nyantol itu loh di sana. Mau cerita masalah hati nih. Iya, ayo, Ini jangan mulai mancing-mancing loh ya. Mengganjal bagaimana, Bu Mona? sedikit cerita ya Bu ya, setiap pagi kan setelah baris berdoa, itu kan ada presensi. Nah, setiap hari itu saya melaporkan presensi kehadiran ke grup wali murid. Nah, di situ kan kadang ada yang nggak berangkat, mungkin diizinkan kalau izin kan harus orang tua yang izin ya, telepon. Oke. Terus kalau telat juga saya kabari di grup. Nah, ini ada satu anak yang namanya itu sudah 3 kali tidak berangkat berturut-turut, seperti itu. Jadi agak galau gitu. Oh, begitu. Baik, terima kasih Bu Muna sudah mau bersedia bercerita ke saya. Kalau saya mendengarkan dari cerita Bu Muna tadi, ada aktivitas rutin setiap pagi ya Bu, yaitu baris dan berdoa. Kemudian juga ada presensi. Nah, tapi ada satu anak yang sudah tidak berangkat sekolah 3 hari berturut-turut. Betul begitu Bu Muna? Nah, saya pengen solusi dari masalah ini Bu, supaya anak ini itu mau sekolah lagi. Oh, jadi dari percakapan ini kira-kira Bu Muna itu pengen mendapatkan solusi seperti itu ya Bu. Bu Betul Muna, sekali Bu Lia. Bu Muna pengennya gimana Bu? Jadi begini Bu, saat kegiatan baris dan doa itu kan saya absen terus. Lah si anak ini kok tidak pernah terlihat 3 hari begitu. Jadi Bu Muna ingin bagaimana supaya anak yang sudah tidak masuk 3 hari lagi itu mau berangkat sekolah lagi ya Bu. Hmm, Baik, sekarang coba Ibu ceritakan detail permasalahan lebih mendalam lagi. gini ya Bu ya, ini kan saya juga telepon ke anaknya langsung. Saya WA, saya telepon itu tidak ada respon. Terus si ibunya ini kan saya laporkan pas hari pertama itu ternyata dia itu disuruh mengizinkan anaknya itu untuk izin sakit padahal tidak sakit. Jadi ibunya ini merasa bersalah sekali Bu pada saya. Terus hari kedua itu kan tidak diizinkan sama ibunya lagi. Terus hari ketiga itu ibunya nelpon karena gundel di hatinya itu ya Bu ya. Anaknya tidak mau sekolah begitu dan ya begitu Bu ceritanya. Oh, seperti itu. Berarti kalau anak tersebut dihubungi Bu Muna tidak merespon, begitu ya Bu. Iya. Oke, lalu Maaf Bu suaranya putus tadi. oh iya ya. Iya. Jadi kalau anak tersebut tidak merespon telepon dari Bu Muna, lalu apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Bu Muna? Saya telepon ibunya Bu. Alhamdulillah diangkat. Oh, alhamdulillah. Boleh Bu diceritakan Bu, bagaimana respon orang tuanya anak tersebut? Ini ya Bu ya, ceritanya anak ini itu mau motor CB. Biar keren itu loh Bu, kayak anak-anaknya gitu kan. Lah dari pihak bapak itu tidak mengiyakan kemauan anak agar anak ini itu belajar mandiri. Lah kalau motor CB itu kan apa ya? Rumah tani angel nonton loh Bu ya. Jadi bapaknya itu tidak mengiyakan. Ini aslinya sudah dibelikan motor, tapi beda dengan yang diinginkan anak. Dan si anak ini tidak mau menggunakan motor tersebut sudah 3 bulan itu Bu. Kan sudah dibelikan. Nah ternyata tidak sama dengan kemauan anak dan bapaknya ini tidak mau menuruti kemauan anak biar anak ini bisa
belajar mandiri seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ternyata. Ya, ya, saya paham. Jadi si anak ini ingin memiliki motor CB, tetapi orang tuanya tidak mau membelikan. Meskipun begitu, orang tuanya tetap mensupport memberikan motor yang lain, tapi si anak belum mau menaikinya. Kemudian Bu, tujuannya Bu Muna ini ingin anak ini kayak gimana sih Bu? Iya Bu Lia, saya ini ingin membantu lah ya Bu ya, agar anak ini itu tidak putus sekolah hanya karena mengikuti gaya hidup. Ini kan anaknya masih kelas 10 ya Bu ya, jadi mungkin dia bergaul dengan orang yang maliter lah kalau bahasa sekarangnya. Tahu maliter ya Bu ya? Iya, iya, tahu, tahu. Nah, jadi anak ini juga ingin mengikuti gaya temannya ini. Nah, saya ingin anak ini itu punya bekal untuk kelangsungan hidupnya atau bekal hidupnya nanti, bukan hanya untuk gaya-gayaan. Seperti itu, Bu. Kan eman ngoten lho Bu nek putus sekolah Iya. hanya gara-gara ingin motor CB seperti itu. Iya, betul sekali Bu Muna. Pemikiran Bu Muna sudah sangat luar biasa bagus. Kalau bicara tentang bekal hidup nanti ya Bu, murid yang memiliki bekal hidup yang baik itu yang seperti apa menurut Bu Muna? Menurut saya ya Bu ya, siswa yang fokus pada tujuan dia sebagai murid. Murid kan itu harus bisa mengoptimalkan bakat dirinya agar untuk bekal hidupnya nanti. Karena kan kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada orang tua ya Bu ya. Terus bagaimana caranya si anak ini bisa menjadi manusia sosial yang baik lah, tidak ikut gaya-gayaan saja, gitu Bu. Nah, betul sekali Bu Muna ya. Bu Muna ingin anak tersebut fokus pada tujuan dia sebagai murid. Supaya dia bisa fokus berarti dia harus masuk sekolah lagi ya Bu ya. Bu. Oke. Nah, menurut Ibu ya, apakah Bu Muna mempunyai solusi supaya anak ini mau masuk sekolah lagi supaya bisa mengoptimalkan potensi dirinya untuk bekal hidupnya nanti? Saya itu punya solusi lain Bu, yaitu visit ke rumah mbahnya ya Bu ya. Karena kebetulan si anak ini tinggalnya di rumah mbahnya. Dia tidak mau di rumahnya sendiri karena itu ya yang mau motor tapi diberikan motor lain. Jadi dia itu agak nesu wonten istilahnya nesu wonten kali ibu bapake. Gitu. Oh, begitu Bu. Jadi, eee, Bu Muna berencana untuk melakukan visit ke rumah mbahnya, karena si anak ini tinggal di rumah mbahnya. Saya mau tanya nih Bu, Ya. apakah anaknya ini tahu Bu Muna akan melakukan home visit ke rumah atau Bu Muna menyampaikan dulu begitu mau home visit? Saya telepon orang tuanya Bu, dan orang tuanya nggih monggo Bu, malah saya dengan senang hati, berarti anak saya itu biar ada teman ngobrolnya itulah Bu ya. Tapi di sini saya tidak mengabari anaknya loh, anaknya ditelepon aja ndak bisa gitu loh Bu, aku jadi bingung. Gitu Bu. Sinyalnya tadi saya kurang mendengar, jelas, diulangi lagi. Saya ulangi lagi. Jadi iya tadi sinyalnya agak terputus, mohon maaf. Oh ya, solusinya ya Bu ya, tadi kan anaknya itu tidak saya kabari Bu, kalau saya mau home visit ke rumah mbahnya. Karena anaknya itu ditelepon aja nggak bisa, mau ngabari gimana. Terus selama ini sih saya komunikasi dengan orang tuanya itu lancar, dan alhamdulillah orang tuanya mengiyakan. Kan ini posisi orang tuanya kan di rumah, jadi kalau saya ke situ harus mengabari dulu juga, biar ibunya bisa ke rumah mbahnya itu. Oh, baik. Berarti Bu Muna sudah mempunyai rencana yang bagus untuk melakukan home visit ke rumah si mbahnya gitu, tanpa mengonfirmasi ke yang Iya. bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak mengangkat telepon. Kemudian Bu Muna, apakah nanti ketika Bu Muna ini ke rumah mbahnya, apakah nanti ada gangguan? Semisal ada gangguan nanti bagaimana cara Bu Muna untuk mengantisipasinya? Mengingat anaknya ini kan tadi tidak diberitahu, siapa tahu anaknya tidak di rumah. Nah,
Nah ini Bu, saya itu selalu berkomunikasi, pentingnya komunikasi ya Bu ya, dengan orang tuanya. Nah kebetulan orang tuanya juga telepon orang rumahnya Mbah untuk memantau anaknya ini. Biasanya kan juga ikut kerja Pak D-nya Bu, kerja serabutan lah, ikut Pak D-nya. Ya, tapi kan untuk saat ini ya bisa menghasilkan uang ya Bu ya, tapi untuk jangka panjangnya itu loh Bu ya. Jadi Ya. eman-eman gitu. Ya, oke. Baik, berarti Bu Muna sudah punya rencana, sudah memikirkan nanti ketika ada gangguan itu sudah bagus ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira ya, Bu, dalam home visit ini, Bu Muna sendiri atau akan berkolaborasi mungkin dengan siapa begitu? Tentunya saya tidak sendiri Bu, saya harus berkolaborasi dengan BK Oh, kelasnya. Kebetulan Bu Rina ya Bu, ini juga Bu Rina sudah saya kabari juga kalau anaknya ini tidak berangkat dari Bu gimana ini, orang tuanya sudah saya telepon juga. Terus kemarin tuh sempat Bu aslinya orang tuanya itu datang ke sekolah dan sudah kami pertemukan dengan anaknya ini, katanya anaknya ini sudah mau berjanji untuk sekolah, tapi kenyataannya ini mogok lagi seperti itu Bu. Dan saya juga berkolaborasi dengan Waka Humas ya Bu ya. Kebetulan di sini juga itu mengajar kelas 10 agribisnis tanaman ini dan juga lumayan dekat sama si anak ini. Nah, tujuan saya mengajak Pak Lukman ini untuk merayu lah kepada si anak ini untuk tetap sekolah, melanjutkan sekolahnya ini. oke, bagus Bu. Kolaborasi itu memang sangat diperlukan dan penting ya Bu. Tadi Bu Muna sudah berkolaborasi dengan guru BK, bahkan sudah sampai ke waka kesiswaan ya Bu ya. Nah, Waka Humas Bu. oh Wakahumas ya, mohon maaf. Oh sudah sampai ke Wakahumas, tapi anaknya masih mogok lagi. Iya, Ya, umat lagi. Cara oh, kemarin itu tuh di WA ibunya, Bu, ngapunten anak saya umat lagi begitu. Aduh, aku langsung madeg ngoten Bu, oh, meskipun orang anakku nggih, rasanya ku piye ngoten. nggih. Berarti Bu Mona ini akan menindaklanjuti seperti apa? Untuk home visit-nya ya Bu ya, itu maksimal saya lakukan sebelum tes lah. Kan nanti hari Senin nanti kan ada tes. Nah, sebelum itu agar anaknya ini bisa mengikuti tes seperti itu. Hmm, Ya tidak ketinggalan gitulah. ya bagus ide Bu Muna nggih. Mungkin ada hal-hal lain mungkin yang akan diperlukan Bu Muna sebelum melakukan home visit? Yaitu saya harus menanyakan kepada BK-nya apakah nanti ada jadwal home visit yang lain juga dan juga dengan Pak Humas apakah waktunya itu mengganggu jam pelajarannya beliau gitu. Oke, baik. Berarti Bu Muna sudah sangat paham kalau berkolaborasi juga perlu memikirkan waktu untuk berkumpulnya ya Bu. Jadi tidak saling mengganggu pekerjaan satu sama lain, tapi masalah ini bisa terselesaikan. Baik, Bu Muna sudah sangat bagus merencanakan. Semoga rencananya kapan ini Bu mau dilaksanakan? Itu tadi Bu, kemungkinan hari Kamis inilah. Kalau enggak Kamis paling lambat Oh, Jumat besok ini. oke. Jangan agar anak ini bisa mengikuti tes nanti. Ya, Seperti oke. itu. Baik, alhamdulillah. Saya doakan rencananya Bu Muna lancar ya, Bu. Masalahnya cepat Amin. selesai, si anak bisa kembali ke sekolah. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Muna ya. Ya, Buat makasih Bu, nanti tak cerita-cerita cerita-cerita penyelesaian hasilnya. ini. Oke, gantian traktir ya. Tadi aku udah yang traktir Oke, loh ya. siap. Yuk ke Oke, cendol mantingan ya Bu ya. siap. Iya, oke, baik-baik.